Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Lia, ibu rumah tangga. Usia saya sekarang udah 47 tahun. Sedikit saya mau cerita tentang COVID. Sekarang hari ini saya masih di rumah sakit. Ini udah hari ke-10. Saya berada di Sanglah Hospital Bali. Untuk pertama kali saya mau cerita tentang kenapa saya bisa kena virus corona, saya juga bingung awalnya dari mana. Jadi saya cerita dari awal ya, bahwa saya pada tanggal 6 sampai 16 Maret itu saya dengan suami pergi ke Holy Land. Tapi selama perjalanan di sana ternyata kami nggak bisa masuk Israel karena Israel di lockdown. Jadi dari tur kami, tur yang baik hati, kita diputar arahnya ke Dubai. Jadi selama kami perjalanan mungkin ada sedikit suami suka flu, dan dia baik tepak ke saya jadi flu. Setelah itu tanggal 16 Maret saya balik ke Jakarta, dijemput sama anak saya. Nah, waktu saya peluk anak saya, dia badannya rada hangat, tapi dia bilang mungkin karena kedinginan dan lapar, jadi dia rada badannya nggak enak, sumeng. Akhirnya kami balik ke Jakarta, ke Serpong. Nah, saya di sana 2 hari tinggal di tempat anak saya. Pas saya mau balik tanggal 18 itu karena anak saya cerita bahwa kampusnya itu jadi udah nggak bisa ke kampus karena semua online. Jadi saya persiapkan anak saya semua makanan untuk di kulkas selama 2 minggu. Katanya dari kampusnya bilang 2 minggu kuliah di rumah dulu. Akhirnya 18 Maret saya balik ke Bali. Selama saya balik biasa-biasa aja, kadang-kadang saya masih sakit, tapi minum paracetamol, saya turun panasnya. Itu terus berlanjut sampai saya selama itu saya nggak pernah keluar rumah, saya nggak pernah ketemu orang. Nah, terus pada itu kan saat itu Bali mau ada nyepi tanggal 25 Maret. Nah, itu satu kebiasaan saya, setiap tanggal 24 itu saya pasti masak-masak untuk membagi ke beberapa karyawan, untuk mereka ada persiapan untuk nyepi. Jadi saya masak di situ. Saya ketemu mereka tuh terakhir tanggal 24 itu juga badan saya udah gak enak, tapi saya belum batuk, tapi saya hanya demam-demam biasa. Setelah itu setelah lewat nyepi saya mulai badan makin gak enak, demam. Akhirnya hari itu tanggal 25 nyepi. Akhirnya hari Sabtunya, saya lupa 25 itu hari Rebo, jadi Sabtunya itu saya benar-benar udah gak enak badan, udah mulai ada batuk. Akhirnya saya pergi ke Sanglah. Di situ saya sampai, emang malam, saya datangnya malam karena badan udah gak enak pas malam, jadi saya datang. Setelah itu saya dicek darah dan di ronsen toraks. Karena udah malam, nunggu hasilnya katanya 4 jam. Waktu itu udah jam 11 malam, jadi 4 jam gak mungkin deh, saya udah gak enak badan, udah mulai panas lagi. Akhirnya saya pulang. Besoknya hari Minggu suami saya datang ke Sangla untuk ambil hasil. Hasilnya itu ternyata saya kena pneumonia. Akhirnya dokternya bilang bahwa istri bapak isolasi di rumah aja, pisah kamar supaya nggak nepak karena itu virus. Nah, jadi saya sama suami saya pisah kamar selama 5 hari. Di situ saya makin gak enak badan, makin batuk, setiap batuk sesak napas. Tapi karena saya takut masuk rumah sakit, jadi saya paksain di rumah aja. Terus batuk panas, mulut pahit, minta ampun, sakitnya luar biasa. Akhirnya pada 5 hari terus saya minum antibiotik. Ada teman rekomendasi antibiotik. Akhirnya saya pas antibiotik saya habis sampai 6 hari. Hari ke-6 itu saya udah gak kuat, saya bilang sama suami saya gak kuat, kita harus ke Sanglah. Akhirnya kami pergi ke Sanglah. Di Sanglah saya berobat. Akhirnya saya bilang, dok saya minta di opnam, terus saya minta tolong di swab. Akhirnya dokter bilang oke, ibu di swab, ibu di opnam. Akhirnya saya masuk itu tanggal 2
jam 11 malam. Akhirnya saya masuk di Sanglah, di swab pertama. 2 hari berikutnya di swab kedua. Akhirnya saya dapat hasil bahwa saya untuk swab pertama negatif, swab kedua positif. Akhirnya saya menjadi pasien COVID-19. Awalnya saya kecewa, saya marah sama Tuhan, jujur saya marah. Saya bilang, Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa saya yang kena COVID? Saya langsung, semua manusia ya, saya yakin kalau kita terima suatu masalah pasti menyalahkan diri, intimidasi. Saya bilang, dosa saya apa Tuhan? Kesalahan saya apa? Kenapa Engkau pilih saya yang harus jadi dapat COVID? Tapi di situ jujur juga ada hati kecil bicara, sebenarnya saya jahat, berarti saya pengen orang lain yang kena. Tapi bukan itu. Tapi dari hati kecil saya sedih, saya nggak bisa terima. Jadi selama itu saya selalu nangis, kecewa, selalu nangis. Karena juga satu nangis kecewa, kedua nangis karena bener-bener badan tuh gak enak luar biasa. Akhirnya selama saya di Sanglah, banyak teman-teman, sahabat, saudara-saudara beri kekuatan, banyak yang video call, bantu doa saya. Banyak deh saya mengucap syukur Tuhan pertemukan saya sama orang-orang yang luar biasa. Itu kunci utama saya selama ini saya bisa tahan, karena itu kunci utamanya, Tuhan dekatkan saya kepada saudara, teman-teman yang memberi spirit buat saya, semangat. Selama saya di Sanglah ini, dari hari pertama sampai sekarang hari ke-10, mungkin kadang-kadang untuk hari pertama, kedua, ketiga itu masih kekecewaan terus, sedih, nangis, merasa terus kenapa Tuhan harus saya. Tapi suatu saat saya bisa ngobrol gitu sama suster, saya ngobrol masalah, kan saya tahu mereka tuh luar biasa ya, maksudnya tuh melayani kita luar biasa. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, saya tahu bahwa di Sanglah ini susah sekali APD, jadi benar-benar terbatas. Jadi kita pasien diajar untuk isolasi mandiri, untuk semua lakukan mandiri. Jadi contohnya misalnya, saya jadi kasihan juga sama mereka. Jadi saya tahu karena kekurangan APD, jadi saya sebagai pasien saya tahu diri. Contoh misalnya info saya udah habis, itu saya panggil dia, suster info saya habis. Tapi saya tahu karena APD-nya itu terbatas dan saat itu mereka belum safe harus pakai APD. Akhirnya saya bilang, sus nanti aja kamu datang pas kamu pakai baju APD. Oh iya Bu, terima kasih. Banyak deh segala hal yang saya lakukan itu saya tenggang rasa karena saya tahu APD itu susah. Nah akhirnya saya ketemu sama dokter di sini, dokter paru-paru namanya dokter Ayu. Akhirnya saya berpikir, bagaimana ya kalau kita bisa sumbang APD untuk di Sanglah ini. Itu nggak tahu terlintas begitu aja. Akhirnya sebelum itu ya saya ada ibu gembala saya, Bu Susi, tuh dia hampir tiap hari telepon saya, hampir tiap hari menguatkan saya, selalu video call sama kita. Nah saya tanya, saya tahu di gereja kami lagi ada membagi makanan gratis untuk para ojol, taksi, ya segala macam deh, semua deh yang membutuhkan. Nah akhirnya saya bicara masalah APD ini kepada Bu Susi. Akhirnya saya terlintas, Bu, bagaimana kalau kita cari tukang jahit, dan juga kan tukang jahit kan di Bali ini sebenarnya banyak, karena kan setiap hari upacara pasti banyak orang bikin baju. Tapi karena ada kasus COVID ini, banyak kan tukang jahit juga yang sudah tidak ada pekerjaan. Akhirnya saya bilang, bagaimana kalau kita cari tukang jahit, kita minta mereka untuk bikin APD. Nah akhirnya udah berlanjut. Akhirnya saya telepon ke WA ke dokter Ayu, saya cerita ternyata ada regulasinya, harus tanya ke humas, terus tentang bahannya, apanya banyak deh pokoknya. Nah akhirnya semua dipermudah, benar-benar Tuhan permudah.
Akhirnya Tuhan permudah, jadi ini baju satu sebagai contoh. Akhirnya dibawa ke Sangla dan speknya cocok, bagus semua. Sudah itu, selama saya di Sangla ini, ada satu buyer saya, itu udah lama, orang Surabaya. Udah lama juga kita nggak kontak-kontakan. Akhirnya tiba-tiba, saya nggak usah sebut namanya ya, bapak ini telepon saya, WA saya, tanya gimana Bali Lia, kata gini-gini, karena dia juga punya hotel di Bali. Saya bilang ya sepi pak, gini-gini cerita. Akhirnya dia bilang hotel saya tutup karena okupansinya sih lumayan 20-30%, tapi kasihan nanti karyawan katanya. Oh iya dia pak, mendingan ditutup. Nah akhirnya berlanjut bicara, dia bilang dia sekarang lagi di mana. Saya bilang saya lagi di Sangla, saya kena covid pak. Kaget, hah kok bisa kena, coba ceritain dong ke saya. Akhirnya saya cerita panjang lebar. Akhirnya saya bilang, pak, walaupun saya kena, saya sedih, tapi saya bersyukur. Mungkin Tuhan pakai saya di sini. Tuhan punya maksud. Kalau saya secara pribadi saya menganggap Tuhan taruhkan saya di sini sebagai mata-mata. Jadi untuk masalah kekurangan apa di sini, kayak APD atau apa, jadi saya tahu. Dan juga untuk misalnya mau minta informasi apa, saya bisa tanya sama suster-suster di sini. Jadi saya meyakinkan diri saya bahwa saya jadi kayak Tuhan titipkan saya di sini sebagai mata-mata. Nah akhirnya cerita punya cerita, akhirnya bapak itu terbeban untuk menyumbangkan APD 100 piece. Puji Tuhan, saya sampai mau nangis. Saya bilang, Pak, terima kasih ya Pak atas Bapak mau nyumbang terbeban untuk membantu. Nah akhirnya saya sampaikan itu ke gembala saya, Bu Susi. Saya bilang masalah ini bla bla bla, saya cerita. Nah akhirnya Bu Susi bilang, lihat ternyata ada kita bikin di Instagram klub 31 untuk APD. Akhirnya ada rumah sakit di Lombok bicara bahwa mereka nggak punya APD dan mereka pakai jas hujan. Saya terlintas tuh sebentar, aduh gimana ya, kasihan juga gitu kan, karena jujur karena saya merasakan saya sakit covid, jadi saya tahu kan gimana suster-suster gitu loh menangani kita pasien semuanya. Akhirnya tuh saya terlintas kepikiran saya gitu, aduh gimana ya cari sumbangan lagi. Udah gitu akhirnya udah ngobrol-ngobrol bla 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 sama Bu Susi. Akhirnya oke, Bu Susi. Akhirnya Bu Susi setiap hari doain saya kan. Akhirnya kita tutup telepon. Gak lama saya buka WA saya. Luar biasanya Tuhan, itu luar biasanya Tuhan. Saya sampai kaget, saya sampai nangis. Saya bilang, Tuhan, kau benar-benar luar biasa. Saya sebagai manusia, saya benar-benar dibikin terkesima, heran. Mau tahu apa yang saya terima dari WA, dari bapak yang orang Surabaya itu telepon saya. Di WA saya, Lia, tolong pesankan lagi 500 piece, kamu bagi ke semua rumah sakit. Luar biasa Tuhan. Saya sampai nggak masuk akal saya. Saya baru bicara masalah di Lombok ada rumah sakit perlu APD. Akhirnya nggak tahu Tuhan mungkin gerakan bapak itu akhirnya mau menyumbang 500 pieces APD. Luar biasa. Sebagai manusia saya benar-benar kaget, luar biasa. Akhirnya saya telepon ke Bu Susi, kita nangis berdua, kita bilang luar biasa Tuhan ya Bu, kita baru bicara masalah Lombok, kita baru bicara masalah di timur segala macam, Tuhan benar-benar siapkan semuanya, luar biasa. Jadi kembali lagi ke masalah saya yang kena covid. Jadi saya sekarang bukan berbalik sedih, tapi saya berbalik sukacita. Karena kok Tuhan itu baik banget ya menempatkan saya di posisi ini, tapi saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengucap syukur, benar-benar saya mengucap syukur. Dan juga saya berterima kasih banget juga punya suami yang selalu dukung saya selama saya sakit, juga dia ngelayanin saya beli apa semua, juga suami saya yang siapin semua gitu. Saya mengucap syukur banget deh, Tuhan kasih saya pasangan yang istimewa. Jadi di situ makanya saya sekarang kalau dibilang saya kecewa saya kena covid, itu dulu saya kecewa, tapi sekarang saya mengucap syukur, ternyata Tuhan gak salah pilih saya. Tuhan punya maksud indah buat saya, dan juga maksud indah untuk saya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan titipin saya di sini.
Jadi ini kesaksian saya untuk juga kasih spirit bagi orang yang mungkin saat ini kena COVID, atau ada suami atau istri atau keluarganya yang kena COVID. Jangan takut, percaya, pasti apa yang Tuhan izinkan itu yang terbaik, yang pasti Tuhan beri untuk kita. Sebagai manusia, daging boleh kita kecewa, tapi tidak boleh berkelanjutan. Karena percaya, semua itu ada hikmat di balik dari suatu penderitaan yang kita tanggung. Percaya, karena itu saya alami secara pribadi, bukan orang lain yang alami. Karena saya berani bicara, saya berani kesaksian, karena saya alami secara pribadi. Jadi, biarlah kesaksian saya boleh menguatkan banyak orang. Kecewa boleh, tapi tidak boleh berkelanjutan. Karena Tuhan mau dia bekerja untuk diri kita di balik COVID ini. Jadi sekarang tugas kita hanya berdoa biar Tuhan tolong semuanya supaya cepat terbebas dari COVID. Juga berdoa beri kekuatan kepada suster, kepada dokter yang membantu kita. Itu nggak gampang, benar-benar mereka nggak gampang, banyak penolakan dan juga mereka juga jadi takut untuk pulang, terlebih untuk suster ya. Mereka di sini mereka pada sharing ke saya, mereka punya anak, mereka takut juga pulang. Jadi kita mengucap syukur bahwa Tuhan juga titipin suster-suster itu, dokter itu untuk merawat kita. Jadi kita harus berdoa untuk mereka. Jadi biarlah kesaksian ini bisa menguatkan bahwa ingat, segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti ada yang terbaik yang Tuhan mau kita lakukan untuk sesama kita, untuk menolong. Jadi itu aja kesaksian saya. Sekarang saya masih di Sanglah, besok saya di swab kedua. Jadi mungkin 2 hari lagi saya tunggu hasilnya, tapi saya yakin dan percaya semua negatif. Saya bisa pulang berkumpul bersama suami saya. Jadi nanti juga saya dikarantina dulu sama 14 hari, karena saya juga harus tahu diri saya jangan sampai jadi carrier bagi orang. Juga saya harus tahu, harus patuh terhadap aturan pemerintah, karena untuk keberuntungan kita bersama menghadapi COVID-19 ini. Oke, itulah kesaksian saya, kiranya dapat menjadi berkat bagi semua yang sedang mengalami COVID ini. Jadi jangan takut, jangan kecewa, terima semua dengan semangat dan penuh ucapan syukur. Oke, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bye.